Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kemarin sudah kita bahas wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim. Allah memilih kita menjadi seorang mukmin di tengah-tengah banyaknya orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, perbandingan orang Islam di tengah-tengah orang kafir itu seperti sehelai rambut putih pada badan banteng yang berwarna hitam. Jadi banteng yang berwarna hitam, seluruh badannya dari ujung kepala sampai kakinya, seluruhnya hitam. Nisbah perbandingan kita cuma satu helai. Berarti banyakkan orang yang bermaksiat, banyakkan orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang beriman. Apa sebab kita dipilih menjadi orang yang beriman? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang mukmin? Mendapatkan hidayah, lebih-lebih kita diberikan menjadi seorang penuntut ilmu. Kemudian ditanya, Syekh menanyakan di sini, apakah sebab terpilihnya kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman karena kedudukan yang kita miliki, atau karena kita memiliki pangkat yang tinggi, atau terlahir dari keluarga kerajaan, bangsawan? Tentu tidak, karena kita tahu kita ini adalah dari keluarga biasa. Kalau mungkin kita mengatakan, oh saya terpilih menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman karena saya adalah orang cerdas, maka kita katakan banyak sekali orang-orang yang cerdas dari kalangan ahli-ahli falsafah, kemudian penemu-penemu listrik dan seterusnya, mereka meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam keadaan kafir. Jadi orang-orang cerdas terdahulu banyak yang meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dipilih menjadi orang Islam, menjadi orang mukmin bukan karena kecerdasan, karena kita tahu sendiri kalian memiliki kemampuan kecerdasan yang biasa-biasa saja. Mungkin ada yang di atas 200, ada yang di bawah 200, ada yang 150 IQ-nya, macam-macam. Berarti apa sebabnya? Perlu kita bertanya-tanya, dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Syekh. Kalau misalkan ada yang mengatakan, oh mungkin kita dipilih karena kita orang yang kaya, karena kita orang yang terpandang. Banyak orang-orang kaya terdahulu seperti Qarun, orang-orang yang terpandang yang memiliki kekuasaan yang besar seperti Fir'aun, seperti Namrud, mereka mati dalam keadaan kufur, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dan ditenggelamkan Allah ke dalam lautan. Mereka orang-orang yang berkuasa pada zamannya, mereka orang-orang kaya di zamannya, tapi Allah tidak memilih mereka. Lalu kenapa Allah memilih kita orang biasa, orang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, bukan orang bangsawan, kita orang-orang biasa, orang tidak termasuk orang yang terlalu cerdas? Maka perlu dipertanyakan, kenapa kalau begitu Allah memilih kita? Kenapa Allah ingin menyelamatkan kita dari siksa api neraka? Allah menyelamatkan kita dari kekekalan dari api
api neraka. Nah. Wa kullu haula'il mausufin matu 'alal kufri. Yang saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi sifat-sifatnya, berdiri. Mereka yang punya kekuasaan, kemudian mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekayaan, mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang pinter. Semua mereka yang kita sebutkan tadi, matu 'alal kufri. Mereka mati di atas kekafiran. Mereka mati di atas kekafiran. Dan mereka mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Mereka mati dalam keadaan kafir, tidak memeluk Islam. Kemudian lam yanfa'hum nasabun. Nasab mereka tidak bermanfaat. Nasab mereka tidak bermanfaat. Wala syarafun, kemuliaan mereka juga tidak bermanfaat. Kehormatan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Wala aklun, kecerdasan yang mereka tidak miliki bermanfaat. Wala dzakaun, dan kepintaran yang mereka miliki tidak bermanfaat. Wala malun wala thara, harta yang mereka miliki tidak bermanfaat. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Jadi kekayaan, jabatan, kedudukan, kehormatan yang mereka miliki tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mereka membeli hidayah Allah. Mereka tidak bisa membeli petunjuk hidayah atau membeli petunjuk di atas Islam. Tidak. Mereka mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu mereka adalah orang-orang yang lebih hebat kedudukan. Ada bapaknya Nabi Ibrahim, ada anaknya Nabi Nuh, ada paman-pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mati dalam keadaan kafir. Paham? Lalu kenapa Allah memilih kita menjadi orang Islam? Kenapa Allah memilih kita untuk belajar agamanya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk duduk di asrama, di pesantren untuk belajar agamanya? Maka jawabannya adalah ha huwa bayanus sababi min khabari asdaqil qailin. Inilah penjelasan sebab-sebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara mereka, di antara satu helai rambut putih pada tubuh banteng yang berwarna hitam. Kenapa Allah memilih kita di antara mereka yang sedikit? Inilah penjelasannya dari berita, dari apa yang dihabarkan, yang diceritakan oleh Zat yang Maha jujur terhadap apa yang dia katakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha, perhatikan, dan akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian mencintai iman. Jadi yang menyebabkan kita beriman, yang menyebabkan kita Islam, yang menyebabkan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta beribadah, siapa? Allah. Bukan karena nasab, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kemuliaan. Yang menanamkan cinta iman di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati kita. Sehingga apa? Kita dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk melakukan ibadah puasa, walaupun kita tahu yang namanya puasa harus menahan lapar. Kita melakukan. Kenapa? Karena Allah menghiasi di dalam hati kita. Kalau kita berpuasa, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Jadi semua yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati kita. Makanya salah satu tanda keimanan itu adalah Allah mudahkan kita beribadah, Allah mudahkan kita melakukan kebaikan, Allah memudahkan kita untuk mengatakan sesuatu yang baik. Pokoknya segala kebaikan-kebaikan itu Allah mudahkan. Kemudian kita dengan nikmat melaksanakannya tanpa ada beban. Misalkan kita sanggup berpuasa, padahal kita tahu puasa itu harus menahan makan, harus menahan minum, harus lapar, tapi kita melakukannya, menjalankannya karena iman yang ada di dalam hati
hati. Kan tidak ada yang mau kelaparan. Kalau seandainya misalkan kalian tidak makan tanpa puasa, niat puasa, mau enggak? Tidak makan dari pagi sampai malam, tapi tidak niat puasa, mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pahala. Menahan makan, kelaparan, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian niat untuk menjalankan perintah Allah, untuk menaikkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan puasa Senin dan Kamis, untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian lakukan dengan niat, kemudian kalian bertahan lapar. Apa? Karena ada iman di dalam hati kita. Siapa yang menyebabkan kita beriman? Allah lah yang menghiasi, yang menumbuhkan rasa iman itu di dalam hati kita. Wa qarraha ilaikumul kufra. Kemudian Allah yang menyebabkan kita benci kepada kekufuran. Oh, kita tahu menyembah berhala itu adalah kufur. Kemudian kita membencinya. Al-fusuq. Dan Allah yang menyebabkan kita benci terhadap kefasikan. Bahwasanya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, kemudian mencuri, kemudian ghibah, memakan uang riba. Ini adalah kefasikan. Oh, kita tahu sehingga kita membencinya. Oh, saya tidak berani lagi melakukan ini. Saya tidak berani lagi melakukan ini. Kenapa? Karena ini termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isyan, dan Allah lah yang menumbuhkan rasa benci kepada maksiat-maksiat. Jadi bukan karena keinginan, bukan karena kehebatan kita. Paham? Makanya ketika kalian duduk di majelis-majelis ilmu, ketika kalian dititip di pesantren, kalian harus bersyukur. Mungkin Allah memilih saya di antara sekian banyak orang yang tidak di pesantren. Allah memilih saya untuk belajar di antara sekian banyak yang tidak menuntut ilmu. Kalau di persentase lebih banyak yang tidak belajar ilmu agama dibanding yang belajar ilmu agama, maka kalian harus syukuri. Kemudian ulaika humur rasyidun, kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallah, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mah, dan nikmat. Jadi kenikmatan ini, karunia ini bersumber dari siapa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kesimpulan ayat ini bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang, kita berada dalam kondisi Islam, iman sebagai penuntut ilmu, berada senantiasa di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karena karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah. Selain nikmat yang kita rasakan, nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman. Maka jagalah sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dia Allah yang mengutus di tengah-tengah orang yang buta huruf. Jadi Allah mengutus rasulah, seorang nabi dan seorang rasul di tengah-tengah orang-orang yang buta huruf. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasul ini yang mengajarkan Islam, mengajarkan iman di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Wa yuzakkihim, dan menyucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasul ini yang mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh mereka terdahulu berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi kita ini dulu, mereka orang-orang kafir dulu berada di atas kesesatan yang nyata, dan Allah mengirimkan seorang nabi dan seorang rasul untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Wa akharina minhum, kemudian Allah mengutus kepada yang lain juga, lamma yalhaqu bihim, yang belum bergabung dengan mereka yang beriman. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semata-mata
karena karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menginginkan kita dalam kesesatan, dalam kekafiran, kemudian mati nanti masuk neraka. Tidak. Allah mengutus sebagai bentuk kasih sayang, cinta Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Allah mengutus siapa? Seorang Rasul di tengah-tengah mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Hal tersebut, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan, Allah datangkan bagi yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, sebagai penguat yang menceritakan kepada kita bahwasanya kita beriman bukan karena kehebatan, bukan karena kecerdasan, bukan karena kehormatan, bukan karena kekayaan, tapi kita beriman. Kita Islam, kita beribadah kepada Allah karena semata-mata karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwasanya saya beriman, saya Islam, saya beribadah, saya rajin karena saya layak, karena saya orang pintar, karena saya dari keluarga bangsawan, karena saya dari keluarga yang terpandang. Jangan sampai kita berharap seperti itu. Jangan sampai kita memiliki pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu seperti Fir'aun. Bagaimana hebatnya Fir'aun? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Qarun, bagaimana hebatnya Qarun? Memiliki harta yang melimpah. Bahkan kuncinya saja, kunci gudangnya itu sangat besar, terbuat dari emas, dan itu dipikul oleh onta, saking banyaknya. Lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah. Lah kita bukan orang kaya, orang tua kita buruh, orang tua kita, tapi Allah memilih kita. Kenapa? Karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Kemudian ayat yang ketiga. Huwallazi yusalli alaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yusalli alaikum. Dan dialah Allah yang memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kalian. Wa malaikatahu, wa malaikatuhu, dan para malaikat minta ampun untuk kalian, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Yang mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dari kekafiran menuju Islam. Jadi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan permohonan ampun dari para malaikat. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sayang, Allah cinta dengan orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, wa qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, kalau bukan karena kasih sayang Allah atas kalian, mazaka minkum, niscaya tidak seorang pun dari kalian akan mendapatkan kebersihan dan kesucian hati. Kalau bukan karena Allah yang mensucikan dan membersihkan kalian, maka kalian tidak akan bersih dan suci hatinya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah mensucikan hati-hati yang Ia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang terakhir, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena nikmat Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya dan kasih sayangnya, lattaba'tumus syaitan, niscaya kalian manusia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi kalau bukan karena karunia dari Allah, pemberian dari Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit sekali. Jadi ayat yang kita sebutkan, 5 ayat yang kita sebutkan ini, membuktikan, menyatakan kita beriman, kita berislam, kita beribadah, kita melakukan ketaatan, kita menjadi orang baik karena karunia dari Allah.
bukan karena kecerdasan, bukan karena kecantikan, bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan, bukan karena kepintaran kita. Murni karena Allah memilih kita, karena karunia, karena nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sekarang berusaha bagaimana kalian memegang erat hidayah ini, jangan sampai terlepas. Kalau sekiranya, kalau kita permisalkan dengan permisalan dunia, kamu dipilih oleh pejabat negara sebagai staf khususnya atau sebagai wakilnya. Kira-kira dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang banyak, kemudian dengan jabatan kedudukan, kemudian terpandang di sisi manusia, kira-kira mau enggak kalian lepas karunia tersebut? Kamu dipilih oleh gubernur, wahai fulan, mulai sekarang kamu saya angkat jadi PNS. Kamu menjadi staf khusus saya. Kamu menjadi tangan kanan saya. Ini kendaraan sebagai transportasimu, sebagai mobil dinasmu. Kemudian rumah dinas sudah tersedia. Kamu akan saya kasih gaji sekian juta. Kira-kira kalau kamu dipilih, apakah kamu akan terima kemudian kamu tinggalkan? Atau kamu akan bersyukur dan kamu akan perjuangkan? Kita akan berjuang. Nah, bagaimana dengan iman yang Allah berikan? Dengan iman ini insya Allah, Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Paling tidak Allah tidak akan mengekalkan kita. Allah tidak akan menjadikan kita kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Jangan dibuang-buang. Kesempatan kalian untuk belajar, kesempatan kalian untuk nuntut ilmu, maka jangan sia-siakan. Jangan kalian durhakai orang tuamu dengan tidak sungguh-sungguh belajar di pesantren. Jadi termasuk durhaka ketika orang tuamu menitip amanah ini kepada kami, wahai anakku, silahkan mondok, silahkan belajar. Ini fasilitas kebutuhanmu, ini sangumu, ini makananmu. Kemudian kamu di sini santai-santai, main-main, ketawa-ketiwi, kemudian tidak serius, tidak mau belajar. Ini salah satu bukti kamu durhaka kepada orang tuamu. Kenapa? Tidak menghargai jerih payahnya. Tidak menghargai bagaimana susahnya mereka mencari rizki. Mungkin mereka bekerja di bawah terik matahari yang panas. Mungkin mereka berjualan keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, pakai sepeda motor. Kemudian kita di sini cengengesan, malas-malesan, harus punya rasa malu. Jangan sombong, bersyukur. Maka bagaimana cara kita bersyukur pada orang tua kita yang membiayai kita, yang memberikan fasilitas ini kepada kita? Kita sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam menghafal. Ini adalah bentuk syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Ya kita taat beribadah, kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Perhatikan. Fahadhi ayatun muhkamat. Dan ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat yang muhkam, yukhbiruna fiha rabbuna an sababi hidayati. Di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita sebab kenapa kita diberikan hidayah. Li'ibadi al-mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang meluk Islam. Apa sebab dia beriman? Sawa'ul hidayatul irsyadiyah. Baik hidayah itu adalah hidayah irsyadiyah. Bibi'thatir rasul, dengan diutusnya seorang rasul. Awil hidayatit taufiqiyah, atau hidayah taufik. Al-muthmiratu lil istijabah lahu, yang membuahkan dengannya kita menerima dakwah atau seruan para nabi dan para rasul. Wamtithalul iman, yaitu mengikuti iman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hidayatahu liibadihi tarji'u li rahmatihi bihim. Kesimpulannya bahwasanya hidayah Allah kepada hamba-hambanya kembali kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti karena Allah cinta kepada kita. Ketika Allah memilih kalian, mencintai kalian, ketika kalian malas-malesan,
kemudian bermaksiat, berarti kalian menolak cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pilih kamu menjadi kekasihnya. Allah memilih kamu menjadi orang yang dikasihi, dicintai, dirahmati. Kemudian kalau kalian menolak, malas-malesan, berarti kalian menolak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulihi alaihim, dan ini karunia Allah atas mereka. Jadi sebab hidayah itu karena Allah sayang, Allah cinta, Allah memberikan karunia ini kepada mereka min ghairi istihqaqin minhum lidzalik. Padahal kita ini tidak layak untuk menerima itu. Kenapa? Karena kita bukan orang terpandang, bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki jabatan, kedudukan, dan yang lainnya. Walaupun kita tidak layak dan tidak pantas, tapi Allah memilih kita, maka syukurilah semuanya. Afala yastaujibu dzalika hamdallahi fi kulli halin wa hin. Tidaklah hal tersebut cukup menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah fi kulli hal, dalam setiap kondisi dan keadaan kita, wahin, dalam setiap waktu. Apakah tidak cukup semua itu? Sehingga semua itu menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, memuji Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, ala hadhihin nikmah, atas nikmat ini, al-uzma, yang begitu besar dan agung, wal minnatul kubra, dan atas wal minnatil kubra, dan atas karunia yang besar ini, allati syarafaka biha ayyuhal muslim, yang dengannya Allah menjadikan engkau mulia, dengannya Allah menjadikan engkau terhormat, wahai seorang muslim maupun muslimah. Wastafaka laha min ghairi haulin laka wala quwwatin fiha, dan Allah memilihmu tanpa ada daya dan upaya, kekuatan dari kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kita bukan karena kita hebat, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini, pertama, Allah memilih kita menjadi orang Islam iman karena semata-mata karunia dari Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kekayaan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kedudukan kita, semata-mata kasih sayang, rahmat, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua, nikmat yang sangat besar ini, yang tidak dimiliki oleh orang kaya, yang tidak dimiliki oleh orang hebat, yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi, maka jagalah sebaik-baiknya, jangan dilepas. Allah menyayangi kita sehingga memilih kita. Jangan sampai kita menelantarkan kasih sayang Allah, kemudian memilih apa yang dimurkai dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa difahami, dan insya Allah kita minta kepada Allah diberikan kemudahan di dalam menjalankan dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.